kayaknya saya harus berdiri di sana aja ya supaya saya bisa dilihat di luar. Kalau saya di sini hanya suaranya saja yang kedengaran. Betul. Kalau sekundus berdiri bahaya. Nah, gitu baru ganteng. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, kawan keluarga yang terkasih, selamat malam semuanya. Shalom. Salam. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. 40 hari yang lalu Om Sekudus, saya biasa panggil Om karena saya juga merasa sangat dekat dengan Om Sekudus dan juga keluarga ini. Sejak Ini aneh-aneh ada deh. Ini ada menjalankan deh. tugas sebagai diakon di sini tahun pokoknya nggak mau 2015. deh. Berarti hampir Lain. 10 tahun yang lalu. Ya, secara jasmani dia telah pergi meninggalkan kita dari tengah-tengah dunia ini. Bukan. Lupa ini 40 hari mic. yang lalu kita tidak lagi bersama-sama dengan dia karena secara jasmani fisiknya sudah kembali lagi menjadi debu dan tanah. Sebagaimana Tuhan Nak telah cari menciptakan sama Om kita Mika ni. manusia dari debu Cari dan sama Om tanah. Ikwani. Tetapi Tuhan juga telah memberikan roh dan jiwanya yang menjadi daya kehidupan bagi Om Sekudus, dan itulah yang kembali lagi kepada Aneh, sang nah, penyelenggara itu kehidupan, pasti masuk yaitu dalam Tuhan. orang dalam. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa Om Sekudus tetap hidup bersama dengan Situ Tuhan. sudah. Dia. Kita tetap berada bersama-sama dengan Bapak Sekudus ya, secara rohani. Dia hadir dalam hati kita, dalam kenangan-kenangan yang baik bersama dengan dia. Ada pepatah ya, ada ungkapan yang sangat menarik dalam tradisi kekristenan bahwa orang yang meninggal itu hidup di dalam kenangan orang-orang yang masih hidup. Teristimewa kenangan-kenangan tentang kebaikan, segala pengorbanan, cinta, pengabdian, dan segala hal yang ditunjukkan semasa hidupnya, di mana hidupnya sungguh-sungguh berdampak atau hidupnya sungguh-sungguh berbuah bersama-sama dengan kita. Ya, secara manusiawi tentu Bahaya, kita Pak Ustaz. mengalami kesedihan. 40 hari yang lalu saya juga bersama dengan keluarga Kalau pakai beberapa kali datang mengunjungi ketika Om dirawat di rumah sakit, panjangan lagi. waktu masih dalam keadaan baik, kemudian dalam keadaan yang semakin merosot, dalam arti kondisinya semakin enggak apa-apa. menurun. Dan ketika Makin ditambah saya sini pun memberikan enggak apa, dia biar pelayanan di pangku. sakramen pengurapan minyak, ya, pengurapan orang sakit untuk beliau pada saat-saat menjelang kepergiannya dari tengah-tengah dunia, dan pada saat juga saya mobil YouTube ah. mendoakan untuk memberangkatkan jenazahnya dari Jakarta Apa menuju boleh buat Pontianak. lah. Dan memang sungguh-sungguh mengalami Ada kehilangan. masanya. Ya, di satu pihak memang kita kehilangan apalagi keluarga, Ada Tante masanya. Moijun dan juga anak-anak, Dia pun Ika, mengerti. Eki dan juga Kecuali kalau 100 Claudia, hari Dede. sampai 100 malam nutup jalan. Biasa dipanggil Dede gitu. Ya, pasti tidak ada orang yang berjingkrak-jingkrak kalau ada yang pergi untuk selama-lamanya. Sedih kan? Berpisah sementara saja kita sedih, apalagi berpisah untuk selama-lamanya. Pasti sangat sedih. Tugas di mana dia Pastor? Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, bahwa hidup Kongregasi apa tidak dia? dilenyapkan, Kongregasi apa dia? tetapi hidup diubah Oh, ke dalam suatu kehidupan yang kekal, di mana Kristus sendiri menjadi jaminan bagi kebangkitan Dia di orang-orang bawah yang situ percaya ya? kepadanya. Saya sungguh Bawah yakin dan Pastor percaya Dedia bahwa dia? semasa hidupnya, hah? terlepas dari Sangkatan? kelemahan dan kekurangan, Bapak Sekudus telah ya mendedikasikan hidupnya luar biasa untuk gereja, untuk masyarakat, ya, pengabdian kepada gereja, pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Tentu juga Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu, Berarti dah 3 dan Dayat. melayakan dia juga untuk Markus. mengalami Markus, ya, kehidupan kekal kemudian sebagaimana yang kita rindukan Dedian, bersama-sama. Sisko. Karena itu malam hari ini juga adalah malam di mana kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan seorang yang luar biasa di tengah-tengah kita. Menganugerahkan kepada kita Bapak Sekudus yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk kita sekalian, Disebut mengabdikan hidupnya. Saya masih ingat ketika 10 tahun yang lalu ketika beliau juga pernah
dipercayakan juga untuk ya sebagai perintis untuk memulai pembangunan gereja, di mana ya mengalami ya jatuh dan bangun, bergumul bersama-sama, sibuk dengan segala pekerjaannya di pemerintahan, tetapi juga memberikan waktu untuk pelayanan di gereja. Itu sesuatu yang luar biasa, tidak mudah sebenarnya untuk mengatur waktu. Sudah sibuk dengan rupa-rupa hal, tetapi masih memberikan waktunya untuk pelayanan di gereja. Dan ini adalah suatu teladan yang sesungguhnya juga patut kita ya Ini hubungan apa ini? kita teruskan dalam perjalanan hidup Santa kita Ana ya? masing-masing. Jadi kalau Tuhan Satu lingkungan dengan Bu memanggil Emiliana. dan memilih kita untuk terlibat di dalam karya Elizabeth, pelayanannya, ya semoga kita juga mau memberikan diri kita sepenuh-penuhnya, setulus hati, bahkan ya melayani dengan ya sampai akhir begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Om Sekudus Barulah yang sudah angin surga datang. mendedikasikan Tadi hidupnya luar panas. biasa. Sehingga saya Oh, gitar baru kemarin datang. ketika Tante Muhijin dan juga anak-anak tanya, Romo kira-kira tulisan apa yang cocok untuk Om Sekundus untuk dituliskan di pusaranya. Pemain gitar baru Saya datang. mengambil Atau dari dia bawa kutipan gitar dari itu apa? bacaan dari Timotius, dari 2 Timotius bab 4 ayat 7, karena saya merasa bahwa Bapak Sekundus atau Om Sekundus ini telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di sini dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish atau garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi dia telah mencapai garis finish dan dia telah memelihara imannya dengan baik. Dalam penderitaannya dia tetap percaya kepada Tuhan, meskipun dia bergumul selama kurang lebih 2 tahun dengan penderitaannya, dengan ketidakpercayaannya, ya karena kecelakaan kemudian dia Nama tidak Sekundus bisa di absen berbicara, kemudian dia menjadi lumpuh, Ya, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya merasa bahwa dia telah mengakhiri pertandingannya dengan baik, dan Tuhan telah memberikan mahkota kemuliaan kepadanya dalam kerajaan surga. Terima kasih juga untuk umat yang hadir pada malam hari ini, untuk perhatian, untuk doa, dan juga untuk dukungan, barulah dia untuk berani. kebersamaan yang dialami selama ini dengan Bapak Sekundus, Om Sekundus. Ya, pasti kita bisa belajar bersama-sama dalam suka dan duka sebagai umat atau sebagai juga orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja. Tentu juga segala kelemahan dan keterbatasannya pun juga tidak tertutup dalam pandangan kita. Maka pada malam hari ini kita juga mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan. Semoga kiranya Tuhan mengampuni dia dan melayakkan dia untuk berbahagia dalam kerajaan surga. Tadi ketika datang di sini di rumah bercakap-cakap dengan Tante Mujin, ditanya keluarga, ada yang bermimpi tentang Om Sekundus? Nah, katanya nggak ada ya, katanya. Oh, berarti dia perjalanannya lancar, karena dia sudah melewati masa pemurnian selama 2 tahun. Masa sebagai silih, Kalau dia mengalami Pak penderitaan Juanda, selama 2 tahun. saya Itu mimpi adalah suatu masa dia pemurnian pakai jas pindah ke sebagai Payan. masa silih atas segala kelemahan, Lama saya mimpi dia. ya, Udah ada berapa atas tahun. segala Pindah ke ya, Payan itu. artinya silih Sajak lah untuk orang dirinya tua. sendiri, tapi juga untuk Pakai jas boy. orang-orang, untuk dunia ini, sama seperti Yesus yang Itu ya, menderita. sekali Dia ya saya menjadi mimpi. silih, meskipun dia tidak bersalah Antara juga, ngigau tetapi dengan dia rela mimpi, untuk Pak. menderita, untuk menjadi silih bagi dunia yang Pokoknya sedang berapa sakit, tahun tuh. dunia yang sedang kacau, dunia yang sedang menderita, seperti itu. Dan saya merasa bahwa ya saya juga selama 40 hari tidak ada tanda-tanda Nah, yang paling di dekat mana dengan Om saya Sekundus tuh. hadir dalam mimpi dan seterusnya. Paling dekat dengan saya. Jadi saya merasa pulang dari bahwa Bengkayang singgah situ. beliau sudah berjalan dengan baik untuk menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Biasanya kalau misalnya masih muncul dalam tanda-tanda itu, ada yang mengatakan berarti masih ada sesuatu yang perlu dibereskan sebelum perjalanannya dilancarkan, begitu. Tetapi kita percaya bahwa memang
karena dia sudah dibaptis, dia sudah menerima benih kehidupan yang kekal, maka dia juga dilayakkan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan tentang Yesus yang dicobai oleh iblis. Selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Jadi angka 40 hari ini adalah suatu masa pemurnian, sama seperti Yesus juga mengalami pemurnian sebelum dia berkarya. Jadi 40 hari ini kita yakini selama 40 hari ini Bapak Sekundus telah mengalami pemurnian itu. Dia telah melewati segala ujian, rintangan, godaan-godaan seperti yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Itu ada tiga godaan utama. Godaan akan harta benda, kekuasaan, dan juga akan popularitas. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus membiarkan dirinya digodai oleh iblis? Padahal dia adalah anak Allah, dia berkuasa. Kenapa dia dari awal saja tidak langsung menghantam saja iblis itu, atau langsung menyerang iblis itu, padahal dia adalah anak Allah. Sebenarnya Yesus membiarkan dirinya dicobai oleh iblis itu kepentingannya untuk kita manusia, bukan untuk kepentingannya. Dia menunjukkan bahwa ada 3 pintu utama di mana kekuasaan jahat untuk menghancurkan kita manusia. Lewat 3 hal tadi itu. Nah, ketika Yesus memenangkan godaan itu, dia mau menunjukkan kepada kita pun juga harus mampu memenangkan 3 godaan ini supaya kita tidak dikuasai atau tidak dihancurkan oleh kekuasaan iblis ini. Dia mengatakan, kan iblis, kalau engkau adalah anak Allah, ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Bukan hanya batu yang bisa diubah jadi roti, setan pun bisa diubah jadi roti kalau dia mau, karena dia berkuasa. Karena setan itu adalah ciptaan, iblis itu adalah ciptaan, makhluk rohani yang diciptakan tetapi kemudian menyimpang dari Allah. Jadi dalam kisah penciptaan memang tidak dijelaskan dalam kitab suci tentang penciptaan makhluk-makhluk rohani. Langsung diciptakan makhluk-makhluk jasmani yang kelihatan, bumi dan segala isinya, lalu manusia sebagai puncak dari segala penciptaan. Kenapa disebut sebagai puncak? Karena manusia menggabungkan 2 unsur rohani dan unsur jasmani. Manusia tidak bisa disebut sebagai manusia kalau dia hanya yang rohani saja. Masa manusia tanpa ada fisik? Tidak bisa disebut sebagai manusia. Atau tidak bisa hanya terdiri dari fisik saja tanpa roh. Maka sama seperti batu, tidak ada roh, dia hanya fisik, begitu. Sehingga inilah yang membuat mengapa setan-setan atau iblis itu iri hati terhadap manusia dan berusaha untuk menghancurkan kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga peringatan 40 hari ini juga mengingatkan juga kita yang masih bersiara di dunia ini supaya tetap mawas diri, supaya kita juga jangan sampai dibiarkan dihancurkan oleh kuasa-kuasa kejahatan oleh karena 3 godaan yang ditawarkan kepada kita, sama yang ditawarkannya kepada Tuhan Yesus pada saat mengalami pencobaan di padang gurun. Ya, ingat, justru pada saat-saat pengalaman padang gurun, maka di situ kita mengalami kerapuhan. Iblis tahu momen mana dia akan menggodai kita, menghancurkan kita. Pada saat kita mengalami pengalaman kekeringan rohani, pada saat kita mengalami pengalaman-pengalaman padang gurun, pada saat kita mengalami pengalaman-pengalaman penderitaan, pada saat kita mengalami pengalaman-pengalaman penuh dengan tantangan dan rintangan. Disitulah dia akan masuk dan menghancurkan kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kita sekalian, dan semoga keluarga yang ditinggalkan Tante Mujun bersama dengan anak-anak dan menantu, keluarga besar yang hadir di sini, tetap melanjutkan segala kebaikan-kebaikan dari Bapak Sekundus. Kita berharap suatu saat kita akan berjumpa lagi dengan dia dalam hidup yang kekal. Gelas pecah meninggalkan serpihan, orang baik meninggalkan kenangan. Hidup dan mati adalah milik Tuhan, jiwa orang benar pasti diselamatkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Hari ini juga gereja merayakan pesta penampakan kemuliaan Yesus di puncak Gunung Tabor. Semoga hari ini juga Bapak Sekundus sungguh-sungguh boleh mengalami kemuliaan Tuhan di puncak Gunung Tabor di dalam kerajaan surga itu sendiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati yang penuh pasrah, marilah kita panjatkan doa-doa bagi suami, bagi papa, opa, saudara, sahabat kita, Bapak Sekundus yang 40 hari lalu menghadap Bapa di surga. Dan juga kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga bagi kita semua yang berkumpul pada saat ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, dalam tangan-Mu kami serahkan suami, papa, opa, saudara, sahabat kami, Bapak Sekundus. Semoga karena belas kasih-Mu yang tiada terhingga, kami yakin saudara kami telah Kau ampuni dari segala salah dan dosanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, saudara kami Bapak Sekundus ketika hidupnya telah berusaha untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu melalui karya dan pengabdiannya. Semoga segala kebaikan yang telah diperbuatnya menjadi inspirasi bagi keluarga yang ditinggalkan untuk semakin tekun dan setia melaksanakan panggilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon bagi saudara-saudari kami yang masih ada di api penyucian. Semoga doa-doa kami ini dapat membantu meringankan beban mereka, lebih-lebih mereka karena kerahiman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan saudara-saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh saudara kami Bapak Sekundus yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Secara khusus berkat dan pemeliharaan bagi istri, anak-anak, menantu, cucu, dan sanak keluarganya, agar mereka selalu kuat, sehat, dan bahagia menjalani kehidupan, sehingga selalu bisa menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua yang bersatu dalam doa ini, semoga dapat senantiasa hidup rukun, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Karena kami adalah saudara dalam Yesus Kristus, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita serahkan seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Yohanes Marudin Asun, Miniawati Oslan, Maria Ajab, Aloysius Matius Tainding, Talunding, Bonifalia Nanjang, Suprianus, dan Hermanus Zainuddin. Semoga mereka juga beroleh hidup yang kekal karena kerahiman Tuhan.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang kami haturkan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan Puji syukur 377. 377. Marcelina apa tuh ya? Istri Bang Is. Hanya memastikan ke Sekundus. Iskandar.